Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Terima kasih semua yang hadir ya, dari Lampung, dari mana Semarang, email bundanya Olan, Khairnando, Lampung Timur, Eka Apriani MCI, Palembang hadir, sehat selalu Pak Nas, amin. Jumirah Nita, alhamdulillah ya, mohon maaf ya nggak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak menyembunyikan kebahagiaan saya ya, yang bisa hadir bersama dengan teman-teman semua di kesempatan kali ini. Subhanallah, ini adalah hari yang indah, hari Jumat, hari mulia, hari di mana Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang berlimpah bagi sesiapa yang mau mendapatkan keberkahannya. Subhanallah ya. Ini ada yang saya nak sapa nih, Abu Abdullah hadir daripada Gombak, Selangor, Malaysia. Doanya jom doa insyaallah mudah-mudahan jadi insan kamil ya, insan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak sangat ini daripada Kuala Lumpur, Mimi Ainun ya. Subhanallah. Kemarin tuh saya ada yang tanya ya, ini sambil diskusi ya. Ada yang tanya tentang Pak Nas, apa dalil ya? Dalilnya setiap fikiran adalah doa ya. Karena kan saya sampaikan itu di dalam materi saya, yaitu law of projection ya. Law of projection, di situ saya katakan bahwa setiap pikiran adalah doa ya. Sebenarnya bukanlah doa itu adalah kita berpikir saja ya, bukan berpikir saja, tapi doa juga adalah pikiran juga adalah bagian dari doa. Yuk kita lihat dalam surat 7 ya. Surat 7 ayat 5 ya. Ini sambil ya, sebelum kita mulai ya, seperti biasa. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Nah, di sini dalam 7 ayat 5. Oh, maaf. Al-A'raf. Al-A'raf. Ayat 5, maaf ya. Ya. Nah, dalam surat Al-A'raf, sebentar saya ganti kamera. Ya. Dalam surat Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan definisi doa ya. Sebenarnya bukan definisi tapi kata lain atau secara umum doa itu apa sih ya. Nah, di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fama kana da'wahum ya. Fama kana da'wahum iz ahum ba'suna illa anqalu inna kunna zalimin. Maka tidak ada keluhan. Nah, di sini lihat ya kalimatnya, da'wahum, famakana da'wahum, ini ada dari asal katanya doa ya, atau da'a, seruan, bisa permohonan, bisa harapan. Nah, di sini dia tuh cuma ngeluh gitu, dalam hati aja gitu. Famakana da'wahum, Allah sebutkan tentang hatinya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kecuali mereka selalu mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim ya. Nah, jadi keluhan mereka di dalam hati yang nggak diungkapkan gitu kan. Nah, itu ya juga Allah Subhanahu wa taala
ambil itu ya, seperti itu. Nah, maka di sini dakwahum di sini ya, dakwahum famakana dakwahum. Nah, jadi keluhan kita tuh bisa jadi doa ya. Nah, di sini jelas definisinya, keluhan itu doa, pikiran itu doa. Jadi kalau kita ngeluh nih, gitu kan, kita ngeluh, aduh gitu kan, kacau banget, nauzubillah ya, ini contoh aja, aduh kacau banget hari ini gitu. Nah, itu juga bagian dari doa ya, bagian juga dari doa. Maka kita nggak boleh mengeluh ya, kemudian marah ya terhadap keadaan ya, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu ya, itu akan membuat ya akhirnya itu berubah menjadi doa. Sebentar ya. Nah, jadi jelas ya, mudah-mudahan ada yang bertanya gitu ya. Pak Nas, itu dalilnya apa setiap pikiran adalah doa? Sebenarnya bukan hanya pikiran yang doa. Kita berharap, bermunajat kepada Allah, ini doa. Salat adalah puncaknya doa ya. Nah, tapi yang selama ini kita nggak pernah pikirkan adalah ternyata keluhan-keluhan kita, pikiran kita, perasaan kita itu juga bagian dari doa. Nah, so mudah-mudahan terjawab ya. Setiap pikiran adalah doa. Satu. Kemudian setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang positif maupun yang negatif ya. Nah, jadi positif kita udah tahu ya, bahwa doa yang positif. Tapi ada doa yang negatif, seperti yang ini ya, dalam surat Al-A'raf ayat 7 ini ya, definisi tentang doa yang nggak positif ya, bahwa ketika dia mendoakan sesuatu yang nggak positif, itu dikabulkan juga oleh Allah. Nah, bagaimana Allah mengabulkannya itu urusan Allah ya. Bagaimana Allah mengabulkannya urusan Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu ilmu magnet rezeki seakan-akan bisa sekali gitu ya, memperkirakan Allah mengabulkan doa bagaimana? Enggak. Cuma kita yakin bahwa setiap doa dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi ini ada dua pernyataan berbeda ya. Setiap pikiran adalah doa. Jadi hati-hati dengan pikiran. Nah, cuma ternyata bukan hanya pikiran, tapi juga ada perasaan dan juga ada spiritual. Marah-marah itu juga jadi doa. Keserakahan kita itu juga jadi doa, ya. Dan semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita juga maknai ulang, bahwa semua doa dikabulkan. Perkara bagaimana Allah mengabulkannya itu bukan urusan kita. Ilmu kita cukup pada gitu ya, bahwa Allah mengabulkan doa itu. Nah, maka pikiran kita hati-hati. Nah, kemudian akhirnya saya perdalam tuh dalam ilmu magnet rezeki. Oh ya, bagi teman-teman yang belum masuk ya, silahkan ya, bisa masuk ke sini ya, gratis ya. Nah, jadi di ilmu magnet rezeki akhirnya kita bedah gitu, berapa banyak sih pikiran kita. Nah, ada ilmuwan yang mengatakan bahwa pikiran kita 60.000 pikiran setiap hari. Di dalam dunia sains, setiap pikiran adalah energi ya. Kemudian akhirnya saya ya menghubungkan tentang, loh, ada kejadian-kejadian ketika misalnya kita lagi ngomongin orang nih gitu kan. Itu ya, Zahra itu ya udahlah cantik, baik hati, rajin, tidak sombong gitu kan, dan senang menabung gitu. Jadi kita lagi ngomongin Zahra nih, Zahra. Tiba-tiba Zahra datang gitu. Pas buka pintu gitu kan, semua orang pada bilang, ih Zahra, baru aja kita omongin gitu kan. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Selama ini kan kita nggak pernah memandang ini sebagai satu realita yang perlu dijelaskan gitu. Cuma ya udah gitu, terjadi begitu aja. Padahal enggak. Apa yang terjadi? Ada pikiran yang secara kolektif ya, secara kolektif dipancarkan oleh semua orang yang ada di ruangan itu, sehingga akhirnya ya Allah mengabulkan dengan caranya. Oh, ternyata ada cara pengabulan doa seperti ini. Kita pelajari itu yang namanya sebagai law of projection. Maka semua yang dipancarkan, hati-hati, jadi doa gitu ya. Sebenarnya ilmu biasa ya. Cuma memang saya memisahkan antara law of attraction dengan law of projection. Law of attraction berkata bahwa semua yang menciptakan dan memudahkan itu semua adalah pikiran kita. Pikiran kita punya power dan seterusnya. Itu nanti masuknya ke menuhankan diri sendiri. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, itu dalam Al-Qur'an ditanyakan, apakah kamu pernah melihat ada orang yang telah menjadikan hawa nafsunya
sebagai Tuhannya, ya. Nah, jadi insya Allah lah kalau bicara tentang ilmu magnet rezeki ini ada dalil-dalilnya, ya. Cuma saya memang pakai pendekatannya adalah pendekatan dunia training. Karena yang saya sasar ini adalah para pecinta ilmu law of attraction. Itu harus diganti, ya. Nggak boleh lagi pakai law of attraction. Pakainya apa? Pakainya law of projection, gitu, ya. Oke, acara kita juga disponsori oleh Dinar Khairul Razikin. Dengan Dinar, harta menjadi lebih berkah karena mengikuti sunnah dan terlindung dari inflasi, ya. Oke, alhamdulillah, ya, nampaknya sudah cukup banyak, ya. Nah, ini ada nih, ya. Benar sekali Ustadz, itu saya rasakan ketika umroh. Apa yang dipikirkan di saat itu juga terjadi, baik pikiran positif maupun negatif. Iya. Nah, sebenarnya bukan hanya di Mekah. Di Mekah, ya, karena umroh, ya, energinya bersih, ya. Energinya bersih. Nah, tapi apakah hanya terjadi di sana? Enggak, ya. Yang terjadi juga di seluruh dunia karena semua satu sama dan terhubung. Kalau terjadi di Arab, di Mekah, maka kenapa juga nggak terjadi di tempat yang lain? Cuma mungkin energinya nggak sesensitif pada saat umroh, begitu, ya. Yang udah pernah ikut camp bisa ikut TOMR, bisa-bisa saja, ya, bisa-bisa saja kalau ingin mendalami. Karena kan mungkin ngunyahnya pelan-pelan, ya. Kan kalau camp itu ngunyahnya cepat gitu. Terus pas udah selesai, oh iya ya, hidup begini gitu. Tapi terus kemudian yang apa namanya yang kemarin disampaikan Pak Nas apa ya? Mungkin karena ngunyahnya nggak terlalu pelan, terlalu cepat, ya. Jadi kalau di TOMR nih ngunyahnya pelan-pelan, ya. Oke, baik. Mari sama-sama kita mulai, ya, mengucapkan kita baca Al-Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah yang kita bacakan ini memberikan keberkahan kepada kehidupan kita, ya. Kemudian juga kehidupan keluarga kita. Kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, melahirkan kita, membesarkan kita, memberi nafkah, Masya Allah, ya. Luar biasa, nggak akan pernah sanggup kita bayar. Jadi kalau ada yang berkonflik sama orang tuanya, cukup, ya, pikirkan satu hal, ya, bahwa orang tua kita telah melahirkan kita dan memberi kesempatan untuk kita masuk surga. Itu adalah kesempatan yang mahal dan langka. Semoga Al-Fatihah ini terkirim kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, ya. Semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunia yang sekarang ini, ya, di mana anak-anak kita bisa belajar yang kita nggak ngerti, ya, di dunia internet. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga semua anak cucu keturunan kita. Semoga Allah juga kirimkan Al-Fatihah ini kepada suami istri kita, ya. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala kirimkan Al-Fatihah ini kepada para guru-guru kita, ya. Silahkan diingat nama-nama gurunya. Kirimkan Al-Fatihah untuk mereka. Kita akan bacakan sama-sama, ya. Guru yang sudah, ya, guru yang sudah mendidik kita, ya, memberi pengetahuan tentang alif bata, ya, Al-Quran, mengajarkan kita salat. Kita kirimkan Al-Fatihah juga pada pemimpin-pemimpin bangsa, ya. Dan kemudian kita kirimkan Al-Fatihah, ya, buat para pahlawan-pahlawan bangsa kita, ya. Mereka tidak sempurna, tapi juga karena jasanya lah akhirnya negara kita selamat, ya, dari komunisme. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi terus bangsa kita. Kita kirimkan Al-Fatihah juga kepada para ulama-ulama sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memudahkan kita untuk sama-sama membaca
Semoga dengan pembacaan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari Jumat ke Jumat yang berikutnya, dari bumi sampai langit, dan dari perjalanan kita di dunia ini sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita cahaya, insya Allah, ya, yang cahaya itu masuk dalam relung tubuh kita, insya Allah, menyehatkan badan kita dan menjaga kita dari zaman yang sekarang ini, ya. Zaman yang penuh dengan cobaan, akhir zaman, ya. Dan oke, ini ya, dengan dinar kita lagi berjuang ya di dinar ini, ya. Karena sekarang ini lagi resesi, ya. Resesi ini maknanya apa? Sebenarnya nggak ada resesi, ya. Adanya istirahat, ya. Istirahat itu adalah perpindahan hari, ya. Siangnya untuk berusaha, malamnya untuk beristirahat. Kalau ada istirahat berarti akan ketemu hari yang baru, begitu, ya. Kalau ada istirahat maka berarti akan ada ketemu matahari yang baru. Begitu juga dengan resesi. Resesi ini sebenarnya tanda dari Allah kita nih harus beristirahat. Secara mikro, ya, secara ekonomi keluarga, ketika resesi, ya, resesi ini adalah waktu kita untuk beralih dari usaha yang kita pandang selama ini adalah usaha yang satu-satunya dan menghasilkan, menuju ke bentuk usaha maisha, penghasilan yang lebih baik, ya, yang lebih baik. Maka teman-teman semua yakin aja. Saya pernah ngalami resesi lokal, ya, resesi saya sendiri. Pada saat itu saya minus 21 miliar, ya. Nah, pada saat minus 21 miliar itu bingung mau ngapain lagi. Dulu awalnya cuma 10 M, ya, amanah saya atau hutang saya. Tapi kemudian, ya, ternyata saya jalanin bisnis, ya, seperti yang selama ini saya geluti gitu, ya, dunia properti. Kok makin dalam sampai minus 21 miliar gitu kan. Oh ya, ini ada bagus usulannya. Kalau boleh usul doa akhir setelah membaca Al-Quran bisa ditampilkan. Iya, nanti biar bisa kita. Ya, terima kasih ya Pak Joko Mulyono. Nah, pada saat itu saya awalnya marah, kecewa, sakit hati gitu, nyalahin keadaan gitu. Tapi ternyata subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ingin memindahkan saya dari usaha yang mungkin, ya, nggak cocok buat saya menuju ke usaha yang lebih cocok. Jadi resesi itu, ya, kalau dipandang positif, insya Allah kita akan dapatkan manfaat dari resesi itu, ya. Jadi resesi, nggak ada resesi, adanya istirahat, ya. Nah, ekonomi juga harus beristirahat. Kalau digesa terus gitu, ya, kalau didorong terus, ya, akhirnya malah ibarat mobil nggak pernah ada waktu istirahatnya, ya. Sehebat apapun mobilnya tetap aja, ya, akan nggak bagus juga. Begitu juga kita. Jadi yakin aja bahwa ini adalah masa di mana Allah pindahkan secara mikro, ya, secara keluarga. Secara makro ini adalah Allah ingin pindahkan nih dari ekonomi yang sekarang dikasih jeda resesi menuju ekonomi baru. Ekonomi baru ini bisa jadi kan tergantung kita, ya. Kalau kita mau ganti gitu kan ke ekonomi baru yang lebih Islami, ya, maka insya Allah kita bisa. Makanya dinar adalah waktu yang tepat berada di masa resesi ini. Jadi kalau Anda ada harta gitu kan yang sekarang ini ada, ya, segera dinarkan, segera convert dulu ke dinar. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak Nas dengan dinar, enggak. Dia itu adalah masa tabungan, gitu, ya, masa menyelamatkan harta, ya. Jadi masa kita adalah untuk menyelamatkan harta di resesi kali ini, gitu. Karena udah banyak yang prediksikan, wah udah banyak tokoh lah gitu kan, ya, yang menandakan keruntuhan, ya, sistem ekonomi uang kertas. Ya mungkin waktunya belum ketebak kapan gitu kan, ya. Mungkin waktunya belum ketebak kapan, tapi akan ada masa itu dan semua sudah sepakat, ya. Ibaratnya kalau manasin air, ya, manasin air, dipanasin terus gitu, ya. Ada waktunya mendidih. Iya kan? Ada waktunya mendidih, udah pasti waktunya mendidih gitu. Nah, setelah mendidih menguap. Setelah menguap airnya habis. Iya kan? Setelah airnya habis gitu kan, kalau dia nyalain terus nggak akan pernah bisa. Akhirnya udah habis, ya. Malah nanti meledak itu pancinya.
Begitulah uang kertas. Uang kertas ini ya kayak air itu, dimasak, terus digoreng, terus ya kan. Dimasak ya, dipanaskan terus. Sekarang ini masih meletup-letup nih, masih ada airnya gitu. Tapi ada satu saat di mana airnya nggak ada. Dan itu semua sudah memprediksikan. Akan ada masa di mana uang kertas tidak bermanfaat. Dari dulu zaman Nabi Muhammad SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wad dirham. Ada satu masa di mana ya nggak bermanfaat pada saat itu uang yang lain kecuali dinar dinar dan dirham. Ya karena itu bukan kayak angin gitu dimasak gitu ya, karena memang dia bentuk intrinsik, ada nilai intrinsik di dalam uangnya itu. Ya, dinar belum ke Malaysia ya. Ya doakan ya. Kita belum lagi nih. Doakan mudah-mudahan. Nah, jadi teman-teman semuanya ini bagus sekali. Jadikan masa resesi ini sebagai masa kita untuk satu, switching usaha. Ya, kalau yang selama ini berpikir bahwa selama ini kita bisa dapatkan pendapatan penghasilan maisha dari ini saja, ya saja, coba cari gitu kan, minta kepada Allah, minta aja, nanti juga Allah yang kasih kok gitu kan. Selama ini juga kita nggak pernah tahu apakah itu yang bagus apa enggak kan, ya. Jadi kita minta aja sama Allah, insya Allah nanti dikasih. Yang kedua, kalau memang masih ada harta, selamatin dulu ke dinar, selamatin dulu ke dinar, selamatin dulu ke dinar. Gitu. Selamatin dulu ke dinar, ya. Nah, nanti setelah ekonomi membaik baru tuh gitu kan dinarnya dikeluarin. Tapi Anda aman. Karena yang pegang uang kertas gitu kan, makin lama tuh makin udah nggak berharga gitu ya. Kalau mau tahu nilai uang kertas itu ya, coba lihat laporan keuangan BI gitu ya. Lihat laporan keuangan BI. Mau saya tunjukin nggak ya? Ada satu data nih, bagus nih ya. Oke lah, nggak apa-apa ya, kita belajar ya. Ada satu data yang bagus sekali, yaitu laporan keuangan. Sebenarnya bukan hanya Bank Indonesia, tapi juga ya keuangan Amerika juga begitu laporan keuangannya. Nggak ada ya. Jadi laporan keuangan dari Bank Indonesia. Sebentar. Nah, jadi itu kalau seandainya uang beredar nih ya, katakan ya, saya belum ada datanya nih. Jadi uang beredar berapa sih? Uang beredar tuh 15x gitu ya. Kemudian nilai rupiah berapa gitu ya? Nilai emas itu X. Jadi uang yang beredar dibandingkan dengan emas itu udah jauh lebih banyak si emas gitu. Ya kalau udah kayak gitu ya, bisa dipastikan bahwa setelah itu ya, sebentar nih kayaknya mahal sekali ilmu nih ya. Saya harus tunjukin. Nah, ini dia, alhamdulillah dapat. Ya. Dapat sebentar ya. Nah, nih. Saya kirim ke layar. Nah, jadi nilai uang kertas tuh ya kertas, mau gimana ya, kayak gini ya. Nih. Nggak ada bedanya antara uang sama si toilet paper nih, tisu nih, ya. Cuma kan kita nggak berani ngituin itu kan, karena nilainya kita sepakati bersama. Kita sepakati bersama bahwa itu ada nilainya gitu loh. Tapi kalau seandainya semuanya pada sepakat bahwa itu nggak ada nilainya, gimana? Nih, saya mau tunjukin. Ya, jadi nggak ini ya. Ini laporan keuangan BI ya, laporan keuangan BI. Emas di situ, nilai emas itu cuma 53 triliun. Ya. Sementara ya nilainya nih ya. Kelihatan nggak sih teman-teman ya? Mungkin nggak kelihatan ya. Jadi dia tuh 50 nih, ini emas nih. Aset berupa emas ya. Aset berupa emas itu 53 triliun. Sementara aset berupa, ya mohon maaf ya saya nggak siap ini, mau nampilkan data cuma maksain. Mestinya saya siapin datanya supaya cakep gitu ya. Kalau mau nyampein data ini.
Cuma mudah-mudahan teman-teman bisa inilah. Jadi nilai emas, ya, emas sebagai aset itu X. Uang yang beredar itu 15 kali daripada emas yang sebagai cadangan, ya. Nah, artinya, ya, selama ini gimana? Ya, kita cuma bergantung kepada, ya, bergantung kepada kepercayaan. Ini ada yang lebih gede nih. Nah, ini lebih gede. Sayanya nggak ada, nggak apa-apa dah. Ya, nah ini dia. Lihat ya, nih mana nih? Nah ini ya, aset berupa emas itu 53, itu di tahun 2019 akhir ya, 53 triliun tuh. Di tahun sebelumnya tuh 46 triliun. Ya, nah lihat di bawah, yang liabilitas ya, lihat paling bawah yang mana nih? Tangan saya mana nih? Tangan saya. Nah ini dia, uang dalam peredaran. Ya, uang dalam peredaran itu berapa? Ya, nah ini 793. Saya apa ini 793 ribu triliun ya. Lihat ya angkanya. Angkanya itu ya 53. Coba 793 dibagi 53 15 kali. Ya, 15 kali lipat. Jadi ya tinggal nunggu aja, ini kan bubble aja sebenarnya, ya. So teman-teman semuanya mudah-mudahan kita bisa cepat-cepat menyelamatkan gitu loh, ya. Nah terus Pak Nas nanti gimana ekonomi? Udah pikirin ya nanti setelah resesi, ya. Setelah resesi, kumpulin dulu uangnya, amankan, simpan, amankan, muliakan dengan dinar gitu ya. Baru kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita. Jadi satu, minta kepada Allah usaha yang lebih baik. Kedua, amankan uang yang ada, ya. Jangka panjang ya. Kalau yang jangka pendek tetap pakai uang kertas. Tapi kalau yang jangka panjang itu harus diselamatkan. Dan yang ketiga gitu. Nah, yang ketiga itu sedekah. Banyak-banyak bersedekah. Kelihatannya ekonomi Islam tuh kok gimana sih, orang lagi nggak punya duit malah sedekah gitu kan. Cuma ya itu caranya. Ya, kita nggak bisa gunakan cara yang apa namanya? Pakai logika gitu ya. Kita pakai cara Allah Subhanahu wa taala. Ini di layar saya pesantren yang sedang kita bangun. Teman-teman kalau ada yang mau silahkan ya. Apa namanya? Bisa ke Nah, ini dia. Nah, ini dia. Atas nama Yayasan Khairul Razikin. Nah, ini kalau seandainya mau bersedekah. Tadi sudah saya tampilkan juga kalau mau sedekah MR Box. Jadi sedekah tuh model macam-macam ya. Pokoknya intinya yang memang kita bisa lah gitu kan. Nah ini gedung masjidnya ya. Ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, tidak ada resesi, yang ada hanya istirahat. Ya, kemudian kita harus punya strategi bagaimana menyelamatkan aset kita ya. Satu, dengan berpindah dari usaha yang sebelumnya ke usaha yang berikutnya, minta ke Allah yang terbaik. Yang kedua, kita selamatkan uang dengan dinar. Yang ketiga, bersedekah, rajin-rajin bersedekah ya di masa-masa yang seperti ini ya. Nah, sedekahnya adalah sedekah yang ya, sedekah mah nggak pernah salah ya. Mau dia bagaimana. Nah, yang ini gedungnya gedung yang udah kita miliki sendiri ya, tanahnya udah kita beli. Tanahnya juga tanah wakaf, sertifikatnya sertifikat wakaf gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya ini desainnya. Ini desain sampai ke sana yang 4.000. Cuma yang kita ini kan tuh baru yang 2.000, baru yang apa setengahnya. Ya bismillah ya, mudah-mudahan teman-teman. Ini lokasinya di mana? Lokasinya di Beji Timur ya, di Beji Timur di belakang Universitas Indonesia. Ya, di belakang UI. Nah, nanti teman-teman kalau ada kesempatan mau ke sini ya, insya Allah ini akan jadi markas kita dalam menyampaikan ilmu magnet rezeki ya. Jadi ini markaz ya. Markaz magnet rezeki ya. Sekarang ini pesantrennya masih untuk lelaki ya. Saat ini pesantrennya masih untuk lelaki, belum ada yang untuk perempuan. Alhamdulillah sudah menelurkan 2 hafiz ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Masya Allah ya, alhamdulillah. Ada nggak yang buat setara SMU? Ya kalau seandainya ini jadi semua sih kita bisa buat SMA yang ini gitu. Cuma sekarang ini belum.
Ya, sekarang ini belum. Ya, kemudian apalagi ya, anak-anak di sini nggak bayar, ya, nggak bayar. Kalaupun seandainya mereka bayar, ya kita tetap mendorong orang tuanya untuk bersedekah, ya. Tapi itu bukan bayaran, jadi bukan SPP. Silakan sedekah ke yayasan seperti saya mengajak Bapak Ibu semua, gitu kan. Nah, orang tua kita fungsikannya seperti itu. Jadi untuk pendaftaran santri baru ya udah selesai ya. Nanti insya Allah yang tahun berikutnya. Ya doain ya Bapak Ibu ya. Saya juga sekarang lagi tinggal 700 juta lagi nih. Ayo bantuin dong Bapak Ibu ya. Bukan bantuin saya ya, bantuin proyeknya Allah nih. Ya, saya mah sebagai brokernya ya, maklarnya ya. Ini semuanya wakaf ya, tanah wakaf. Kemudian anak-anak di sini nggak bayar, ya terus mereka makannya dari mana ya? Dari sedekah, ya. Insya Allah berkah. Saya merasa keberkahan itu karena kita nggak nagih-nagih ke orang tuanya, ya. Nah Pak Nas itu kan tanggung jawabnya orang tuanya. Kenapa kita yang ikutan sedekah gitu? Enggak. Tanggung jawab pendidikan itu bukan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab kita bersama, ya. Kita bicara tentang bagaimana peradaban ke depan, ya. Jadi sebenarnya yang namanya tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya milik pribadi gitu ya. Dia bukan private, tapi juga ada fardu kifayahnya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah lah. Yang ini masuknya ke fardu kifayah gitu ya. Anak-anak yatim, duafa, tapi juga ada yang memang dia mampu, tapi ditipin ke kita gitu kan. Lah kenapa dia nggak ke sekolah yang bagus Pak Nas? Sekolah yang bagus, bagus ya. Nah yang di sini mungkin dia ingin belajar berkenalan dengan yatim, duafa ya. Jadi bersama-sama dengan masyarakat yang heterogen ya. Tapi dia support sedekahnya cukup besar juga. Dan alhamdulillah anaknya juga malah kangen gitu kan. Sekarang ini ya ada satu santri kami bayarannya tuh 2 kali lipat daripada target gitu kan. Setiap bayar tuh 2 kali lipat daripada target. Ya kita punya target ini satu anak ini 1,6 juta ya. 1 bulan itu. Gitu ya. Dan itu didapatkannya dari dana sedekah. Nah ini orang tuanya 5 juta tiap bulan. 5 juta malah 3 kali lipat ya. 5 juta tiap bulan. 5 juta tiap bulan. Pas sekarang ini ke sekolah yang lebih bagus gitu, malah kangen sama sekolah ini. Karena kan ya sekolah ini berhimpun orang-orang yang anak-anak yang nggak mampu. Itu kan anak-anak nggak mampu tapi pinter itu, Masya Allah tuh akhlaknya bagus sekali. Ya. Nah jadi di sini kita nggak terapkan bayaran, ya kalau mau sedekah silakan sedekah. Ini targetnya nih anak makan berapa sih? 1,6 juta itu sekaligus bajunya, seragamnya, bukunya, gurunya 1,6. Ya kalau mau sedekah di bawahnya silahkan, mau sedekah di atasnya silahkan, nggak sedekah juga nggak apa-apa. Karena kita tidak jadikan pendidikan sebagai ladang bisnis, ya, tapi sebagai ladang amal buat semua pihak. Jadi kita ngajak Bapak Ibu semua untuk berkontribusi pada anak-anak hafiz Quran. Jadi ini wakafnya wakaf pendidikan. Ya. Wakaf pendidikan. Sepanjang anak itu ngaji, kita dapat pahala. Sepanjang anak itu mimpin imam, kita dapat pahala. Sepanjang anak itu ya murojaah gitu kan, kita dapat pahala. Sepanjang anak itu ngajar gitu kan, kita dapat pahala. Makanya Masya Allah beruntung sekali. Ini adalah investasi terbaik ya di masa-masa sekarang ini. Ya, jadi doakan ya, mudah-mudahan saya yakin sih banyak pesantren-pesantren yang bagus juga. Ini adalah kontribusi kita. Jadi kalau nggak ke sini mungkin mudah-mudahan bisa dapat pesantren yang bagus juga ya. Buka. Ya nanti silakan pantau di channel aja deh, pantengin aja di channel supaya dapetin informasinya ya. Insyaallah ya. Jadi kalau ada yang punya anak kelas 6 SD ya, berarti kan sebentar lagi nih SMP gitu. Ya Masya Allah nih anak-anak pagi-pagi udah bangun. Awalnya nggak mudah awalnya. Tapi makin lama makin biasa tuh anak-anak gitu kan. 3:30 udah bangun. Pada kucok-kucok mata, sholat tahajud. Wah keren. Masya Allah. Pindahan ya sekarang ini karena kondisi kita belum pindah ke tempat ini ya, ke gedung ini ya. Kita belum bisa nerima pindahan dulu. Makanya Bapak Ibu bantuin saya ya, bantuin proyeknya Allah ini supaya bisa segera berjalan ya. 700 juta lagi. Ya kalau seandainya 1.000 orang yang sekarang nonton,
masing-masing kan cuma 700.000 ya. Cuma kan katakanlah di sini 100.000 dikali 1.000 orang yang nonton sekarang udah 100 juta ya. Minggu depan lagi gitu kan. Terus kemudian juga ngajak teman yang lain. Terus kemudian yang peserta channel itu kan ada 100.000 orang ya. 7.000 per orang gitu ya. Insya Allah udah bisa bahkan 7 miliar. Pesantrennya saat ini ya masih khusus ikhwan ya. Alhamdulillah hadir Ustadz Ali Murtado. Nah, ini beliau adalah Ustadz kita ya, Ustadz mudirnya ya. Nah, ini Pak Ustadz Ali Murtado mungkin nanti bisa bersilaturahim ya. Nah, ini Ustadz Ali Murtado, beliau adalah mudir dari pesantren ini ya. Mudir dari pesantren kita. Sekaligus sebagai nazir ya. Jadi saya muwakifnya sebagai, jadi ada muwakif wakilin ke saya, kemudian saya sebagai kasih ke Ustadz Ali sebagai nazirnya ya. Tapi di yayasan ya saya sebagai pengawas. Pembina ya kayak gitu ya. Kalau udah transfer kemana? Kalau udah transfer kemana ya? Ya, sebentar. Ini sama ini sih rekening yang MR Box nih sama nih. Nah ini artinya gini. Sebentar. Nah nanti silakan kalau seandainya udah transfer, konfirmasi ke Mas Agung. Ini sama ininya, petugasnya sama. Ya. Nanti saya konfirmasi. Nah, ini konfirmasi ke Mas Agung di nomor sekian ya. Nah, jadi itu yang ada di bawah ya. Pokoknya pantau aja deh. Bismillah. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua ya, dan terima kasih ya sudah hadir di kegiatan kita di setiap Jumat pagi ini ya. Doakan mudah-mudahan saya bisa nambah porsinya, kan sekarang selama ini kan ininya nggak konfirmasi juga nggak apa-apa, langsung masuk rekening. Jadi sebelum ini kan acara yang sebelumnya tuh ada bincang hikmah gitu. Cuma sekarang ini saya kondisinya lagi kurang sehat, jadi belum bisa lanjut bincang hikmahnya ya. Bincang hikmah lanjutkan. Iya ya, saya juga kangen sebenarnya. Karena setiap mau bincang hikmah saya belajar lagi, jadinya kan kepaksa ya, buka buku lagi gitu, buka hadis, persiapan ya sama seperti kalau mau ngajar lah ya. Kalau baca Al-Kahfi kan nggak pakai persiapan, langsung yang penting jaringannya bagus. Tapi kalau bincang hikmah, aduh mesti belajar dulu ya. Tapi saya senang sebenarnya. Doain ya Bapak Ibu, mudah-mudahan saya bisa lanjut lagi insya Allah. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri ya kegiatan kita dengan membacakan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.